Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya antara Indonesia dengan New Zealand. Saya dan kelompok saya yaitu saya sendiri Bintang Arafat, lalu rekan saya Nurlisa Fitri, lalu Elizabeth Mirza Gisela Putri, lalu Elsa Miranda sahabatannya Tatoya, dan yang terakhir adalah Indira Murti. Pertama-tama kita akan membahas tentang permasalahan di dunia terkait komunikasi antar budaya. Di dunia yang sangat plural ini tentu banyak sekali muncul masalah antar budaya. Masalahnya tentu awal mulanya dari masalah yang sangat mendasar, yaitu komunikasi. Karena pola komunikasi yang berbeda, maka akan timbul kontradiksi satu sama lain. Terus manusia juga punya kebutuhan psikologis, yaitu mengelompokkan dan mengklasifikasikan sesuatu agar mudah dikenali. Makanya muncul suatu stereotip. Nah, stereotip ini adalah overgeneralisasi atau kita mencap suatu golongan dengan stigma tertentu. Misalnya, contohnya adalah kulit hitam itu adalah ras yang jahat. Kulit hitam adalah uh, bangsa yang rendahan. Jadi tidak patut kita hargai. Itu adalah salah satu stereotip manusia. Nah, stereotip ini akan membentuk prasangka. Prasangkanya itu adalah bentuk diskriminasi. Salah satu bentuk dari prasangka ini, ketika kita ngelihat ras kulit hitam tuh jadi punya prasangka. Nah, prasangkanya ini bisa menimbulkan diskriminasi secara lisan maupun tindakan gitu. Nah, hal ini yang berbahaya. Seperti contoh yang terjadi beberapa waktu lalu tentang kasus George Floyd yang di Amerika, bagaimana dan beberapa orang-orang kulit hitam lainnya tentunya yang ditembak oleh kepolisian Amerika. Dan menurut uh, media, bahwasanya ras yang paling tinggi ditembak oleh kepolisian di Amerika Serikat adalah ras kulit hitam. Lalu ras Amerika Tengah atau Latin, baru selanjutnya adalah ras kulit putih. Jadi yang paling tinggi itu adalah ras kulit hitam, karena jadi karena munculnya dari stereotip dan prasangka yang buruk ini. Lalu muncul juga rasisme dari seperti bentuk yang tadi, merendahkan suatu ras. Lalu bentuk permasalahan budaya yang paling tinggi adalah etnosentrisme. Etnosentrisme itu seperti menganggap bahwasanya budaya kita adalah budaya yang paling tinggi, budaya yang paling baik, dan kita menjadikan budaya kita sendiri itu sebagai tolak ukur baik buruknya kebudayaan lain. Nah, contoh terbesar etnosentrisme yang pernah terjadi di dunia ini adalah genosida oleh Adolf Hitler, yang menganggap ras Arya adalah ras tertinggi dan ras Yahudi adalah ras yang tidak pantas hidup di bumi sehingga mereka bantai. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus etnosentrisme. Terus di zaman sekarang masih ada nggak sih etnosentrisme? Tentu masih ada. Etnosentrisme itu salah satunya muncul ketika penjajahan bangsa Barat, ketika bangsa Barat itu menjajah benua Afrika lalu menjadikan mereka budak, menganggap ras kulit hitam itu sebagai orang yang rendahan, lalu menganggap mereka adalah yang bisa memperbudak mereka. Mereka adalah ras yang paling tinggi, makanya dia bisa melakukan perbudakan. Nah, hal itu tuh masih ada sampai sekarang. Contohnya di negara yang kita bahas sekarang, yaitu negara New Zealand, pernah ada kasus etnosentrisme paling tinggi. Uh, kita tentu pernah mendengar tentang penembakan masjid di New Zealand. Nah, ternyata penembakan di masjid di New Zealand itu yang menewaskan 50-an orang umat muslim di beberapa masjid di New Zealand, di Wellington, itu tuh ternyata setelah diinvestigasi bahwasanya pelakunya ini bukannya saja anti muslim tapi anti imigran. Bahwasanya orang-orang imigran yang bukan kulit putih di New Zealand itu harus dibantai, harus dibunuh. Makanya mereka membunuh dengan alasan seperti itu. Dan bahkan ketika di pengadilan dia tidak uh, merasa bersalah sama sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan antar budaya yang sangat-sangat miris kita dengar, dan ternyata apa namanya uh, permasalahan antar budaya ini tidak bisa kita anggap remeh. Melihat bagaimana permasalahan komunikasi antar budaya di dunia, yang salah satunya adalah etnosentrisme, itu bisa
membentuk kebencian pada ras lain dan menganggap ras kita paling tinggi. Dan hal tersebut bisa menyebabkan kematian orang dan bukan hanya satu orang, bahkan ke banyak orang. Nah, di sini maka dari itu kita penting untuk belajar komunikasi antar budaya. Kenapa sih kita harus belajar komunikasi antar budaya? Supaya kita mengerti sudut pandang orang lain. Komunikasi budaya ini ditujukan untuk menambah sudut pandang kita agar kita tidak langsung menjustifikasi suatu kebudayaan. Soalnya baik buruk suatu hal itu tidak bisa kita nilai begitu saja. Bisa saja hal yang menurut kita baik itu tuh buruk di kebudayaan lain, dan hal yang buruk di kebudayaan lain juga ternyata hal yang baik di kebudayaan lain itu ternyata buruk di kebudayaan kita. Salah satunya contohnya kalau misalnya orang-orang di Amerika Serikat atau di negara Eropa, mereka kalau ke pantai dengan pakaian terbuka tuh biasa aja. Nah, kita mungkin sebagai orang Indonesia kayak, wah itu tuh nggak sopan, wah itu kayak gimana, itu nggak sopan, itu nggak baik. Tapi ternyata di kebudayaan mereka tuh baik dan benar-benar saja nggak salah. Tapi coba orang luar, orang Eropa dan Amerika, banyak yang mengatakan bahwasanya hijab adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena tidak membebaskan wanita untuk berpakaian seperti apa. Bahwasanya agama terlalu mengatur. Nah, di sini kita bisa ngelihat, kita nggak bisa ngejudge mereka. Loh, itu kan benar menurut menurut agama kami. Tapi lagi-lagi berarti di sini menunjukkan bahwasanya komunikasi antar budaya itu dibutuhkan untuk menambah persepsi kita, menambah sudut pandang kita, supaya kita tidak langsung menjustifikasi suatu budaya bahwa budaya tersebut adalah buruk. New Zealand merupakan sebuah negara yang berbentuk demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja dan memilih presiden serta wakilnya. Sistem pemerintahan ini juga cenderung memberikan kekuasaannya kepada rakyat. Selain itu, ibu kota dari New Zealand adalah kota Wellington. New Zealand memiliki luas wilayah sebesar 267.719 km persegi dengan populasi penduduk sebanyak 4.925.477 jiwa berdasarkan data tahun 2020. New Zealand memiliki dua lagu kebangsaan, yaitu yang berjudul God Defend New Zealand atau E Ihoa Atua dan God Save the Queen. Sementara bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Inggris, bahasa Maori, dan juga Sign Language atau bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini diresmikan di New Zealand sejak tahun 2006 yang digunakan untuk para sahabat tuli untuk berkomunikasi. New Zealand juga memiliki mata uangnya sendiri, yaitu dolar Selandia Baru atau New Zealand dollar. New Zealand itu dikepalai oleh Ratu Elizabeth II yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Doreen Dempsey-Reddy, dan pemerintahan New Zealand ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Jacinda Ardern. Ada kerjasama antara New Zealand dengan Indonesia. Kerjasama yang terjadi ada 4, yaitu kerjasama bilateral, hubungan politik, kerjasama ekonomi, dan juga kerjasama sosial budaya. Kerjasama bilateral dimulai pada tahun 1958 pada bidang pendidikan bahasa Inggris. Lalu, pada saat tsunami Aceh pada tahun 2004, New Zealand menyumbangkan dana dan juga personil militer mereka. Yang terakhir, ada perjanjian yang disepakati oleh Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Jacinda Ardern pada tahun 2018. Yang kedua ada hubungan politik, adanya konsultasi bilateral rutin dalam Joint Ministerial Commission yang diharap dapat memperkuat hubungan baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Ada kerjasama ekonomi. Terjadi persetujuan dagang pada tahun 1978 di Wellington. Lalu ada persetujuan penghindaran pajak berganda pada 25 Maret tahun 1987. Yang ketiga adanya sidang pertama komisi bersama pada Februari 1998 di Jakarta. Lalu yang terakhir, adanya persetujuan hubungan udara yang disepakati pada 27 Mei tahun 1998 di Wellington. Yang keempat, ada kerjasama sosial budaya.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian payung kerjasama di bidang pendidikan, yaitu Arrangement between the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of New Zealand on Educational Cooperation pada Juni 2011. Bentuk kerjasamanya yaitu pemerintah Indonesia memberikan program beasiswa Dharma Siswa dan beasiswa seni dan budaya yang diberikan kepada mahasiswa New Zealand. Profil narasumber. Narasumber kami bernama Muhammad Abimanyu Sidi Ramadan Priyatna atau biasa dipanggil Abim. Abim lahir di Copenhagen, Denmark pada 6 Januari tahun 2000. Ia selalu berpendidikan di berbagai negara dan bisa sampai ke New Zealand ini karena ayahnya adalah seorang diplomat. Terdapat beberapa perbedaan komunikasi nonverbal antara New Zealand dengan Indonesia. Yang pertama, masyarakat New Zealand adalah masyarakat yang cenderung to the point ketika ingin menyampaikan sesuatu. Sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sering bertele-tele atau merasa tidak enakan ketika mereka ingin mengungkapkan sesuatu. Hal ini menandakan bahwa masyarakat New Zealand adalah masyarakat yang menganut orientasi kebudayaan konteks rendah, sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut orientasi kebudayaan konteks tinggi. Lalu yang kedua, pembahasan mengenai seks bagi masyarakat New Zealand adalah hal yang biasa saja, atau dalam hal ini adalah hal yang umum untuk dibicarakan. Namun di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai seks adalah hal yang tabu. Lalu yang ketiga, masyarakat New Zealand cenderung bersikap individualis. Dalam hal ini, mereka sangat mementingkan kepentingan privasi dari setiap individu, atau mereka sangat mengutamakan nilai-nilai individualisme. Sedangkan masyarakat dari Indonesia itu adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga mereka sangat mengutamakan nilai-nilai kolektivisme. Permasalahan komunikasi tidak ada yang berarti bagi narasumber, tetapi sifat individualistis masyarakat New Zealand membuat narasumber merasa terkejut akan budaya di sana, terlebih pembicaraan dalam konteks yang vulgar, yang di Indonesia dianggap tabu, seperti pembicaraan tentang seks. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan budaya antara New Zealand dan Indonesia. Tentu saja New Zealand dan Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda. Karena mereka adalah kedua negara yang berbeda, pasti memiliki nilai-nilainya masing-masing. Namun faktor utama bagaimana New Zealand dan Indonesia ini memiliki budaya yang berbeda adalah salah satunya adalah worldview atau cara pandang. Orang Indonesia itu masih menggunakan agama sebagai cara pandang, sehingga segala tingkah lakunya itu berdasarkan oleh agama yang dia anut, dan kebanyakan masyarakat Indonesia adalah masih menganut agama. Nah, New Zealand itu memiliki worldview yang berbeda, yaitu sekularisme. Jadi sekularisme ini adalah mereka tidak menganggap agama sebagai cara pandang, memang karena orang-orang New Zealand menurut narasumber ini kebanyakan adalah ateis atau ateis, tidak mempunyai agama, dan orang yang memiliki agama itu adalah hanya sekelompok kecil, tidak banyak. Makanya mereka tidak terlalu peduli masalah ketuhanan. Jadi mereka ya udah, mereka yang mereka lakukan ini, yang penting itu adalah sekarang. Dia nggak mikir tentang masa depannya nanti, tentang apakah ada surga dan neraka, dan mereka tidak memikirkan masa lalu gitu. Mereka nggak mikir wahyu Tuhan yang telah datang di masa lalu. Nah, ini juga perbedaan orientasi waktu kedua negara yang berbeda. Yang orientasi waktu orang Indonesia adalah masa lalu, karena mereka menganggap leluhur mereka itu penting, makanya masih ada upacara-upacara untuk menghormati leluhur. Sedangkan orientasi waktu dari masyarakat New Zealand adalah masa kini, karena mereka sekuler juga, mereka nggak mikirin masa lalu, mereka nggak percaya soal leluhur. Pokoknya sekarang adalah yang terpenting, yang dulu ya sudah, yang depan itu urusan nanti. Nah, seperti itu. Makanya kebudayaan
di kedua negara ini berbeda dengan adanya orientasi waktu yang masa lalu dan worldview-nya adalah agama, maka orang Indonesia itu lebih suka melestarikan budaya mereka karena mereka rasa itu adalah penting. Kan budaya kan dari masa lalu dilestarikan. Mereka menganggap penting, makanya mereka tetap melestarikan. Orang-orang Indonesia ini masih melestarikan budaya mereka. Sedangkan orang New Zealand kenapa tidak banyak yang melestarikan budaya? Karena karena mereka orientasi waktunya saat ini, pokoknya sekarang yang terpenting, dan mereka nggak mikirin soal agama, nggak mikirin soal masa lalu, pokoknya ya udah sekarang aja. Tapi di New Zealand juga masih ada yang namanya orang yang masih punya orientasi waktu masa lalu dan masih menganggap agama sebagai cara pandangnya atau spiritual sebagai cara pandangnya, yaitu orang-orang suku Maori atau imigran. Nah, suku Maori adalah suku yang pertama kali tinggal di New Zealand dan mereka memang masih masih melestarikan budaya leluhur mereka, tapi jumlah mereka sangat sedikit. Mayoritas mereka adalah sekuler dan mereka berorientasi waktu masa kini, jadi mereka tidak terlalu melestarikan budaya dan emosi mereka. Begitu dipermasalahkan oleh narasumber, dikarenakan narasumber pernah tinggal di beberapa negara yang berbeda. Namun, rasa terkejut dengan budaya individualistis dan budaya sekuler masih dirasakan. Selain itu, masyarakat New Zealand memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi, sehingga perbedaan budaya tidak begitu menjadi masalah. New Zealand merupakan negara yang berada di Kepulauan Pasifik, yang mayoritas penduduknya adalah ras kulit putih. New Zealand juga merupakan negara yang individualis dan sekuler. Walaupun terdapat perbedaan budaya yang sangat kental di New Zealand, toleran di New Zealand sangatlah tinggi. Berikut foto yang terlampir merupakan foto saat melakukan sesi wawancara bersama narasumber dan foto saat narasumber bersekolah di New Zealand. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mewakili kelompok meminta maaf. Sekian dan terima kasih.